kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan kami kaum wanita mengadakan pujian dan penyembahan kepadamu. Kuduskan hati kami, pikiran kami agar kami layak di hadapan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita nyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan. Amin. Kita aminkan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan mempergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku berkati anak cucu. Amin.
mulai jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini. Puji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji nama Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan sampai padi menguning. Tuhan beserta dengan kita. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, kita akan nyanyikan lagu ini, Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Amin. Kita sembah Dia. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kurasakan kasih
rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Benar, mujizat terjadi sekarang ini. Kita semadiah, kita rasakan kuasa Tuhan bekerja Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, urapi Tuhan kaum wanita pada hari ini ya Bapak. Amin. Haleluya Yesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Dalam mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menjadi kekuatan Tuhan bagi kami. Terima kasih Yesus, inilah doa kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom wanitanya Tuhan, wanita Indonesia. Yuk, saat ini kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan disampaikan, kita mau berdoa terlebih dahulu sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat-sangat bersyukur Tuhan untuk saat ini di mana Engkau telah memberikan kasih karunia Engkau telah memberikan anugerah Engkau untuk kami untuk berkumpul mendengarkan sabda firman Engkau. Walaupun masih secara virtual Tuhan, kami yakin kuasa Engkau akan hadir tengah kami, memberikan pengertian, memberikan kami hikmat. Kau mau urapi kami semua Tuhan, baik yang mendengarkan Tuhan maupun yang menyampaikan. Kau mau urapi dengan lebih-lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Ya, selamat pagi. Saat ini saya mau share tentang kemerdekaan atau merdeka. Nah, Indonesia beberapa hari lalu kita memperingati tentang merdeka. Kita merdeka dari bangsa-bangsa yang menjajah kita. Ada Jepang, ada Belanda. Nah, bangsa Indonesia zaman dahulu itu dijajah cukup lama sekali. Nah, kemerdekaan itu direbut tidak dengan mudah, dengan sulit. Bahkan pahlawan-pahlawan kita gugur. Mereka mengorbankan nyawa mereka. Mereka mengorbankan darah, setiap tetes darah mereka untuk kemerdekaan kita. Nah, apa sih itu arti merdeka? Kalau arti merdeka di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merdeka itu tidak terikat, tidak tergantung kepada pihak lain atau tidak tergantung terhadap orang atau pihak tertentu. Itu namanya mereka melakukan kebebasan. Mereka melakukan apa saja tidak dengan keterbatasan. Jadi bebas secara leluasa. Nah, kalau secara leluasa bangsa Indonesia telah merdeka, pada saat ini bangsa Indonesia merdeka oleh penjajah, tapi masih ada pergumulan kita, yaitu bangsa Indonesia masih terjajah oleh pandemi.
masih ada yang belum bebas. Ya, pada saat zaman dahulu Indonesia merdeka melalui pahlawan yang berjuang keras. Tapi kalau secara Kristen, kita juga bisa merdeka. Kita sudah merdeka melalui siapa? Siapa yang telah mengorbankan nyawanya? Siapa yang telah mengorbankan darahnya? Tiap tetes darahnya itu sangat-sangat berarti untuk kita. Siapa? Tuhan Yesus. Ya. Kalau di dalam Kristen kita mengalami kemerdekaan sejati. Apa itu kemerdekaan sejati? Yuk kita mau sama-sama belajar ya. Ibu-ibu, kita mau buka di dalam Yohanes 8 ayat 36. Kita mau sama-sama buka Alkitab kita. Yohanes 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36 dikatakan, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Nah, anak itu siapa? Ingat, kalau Tuhan kita adalah Allah Tritunggal, Allah Anak, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, dikatakan, jadi apabila anak membebaskan kamu, kamu benar-benar merdeka. Siapa anak itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengorbankan nyawanya di kayu salib. Kita sudah dimerdekakan. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus karena kasih karunia Tuhan kepada kita. Karena kasih Allah kita sangat besar. Dia sangat menyayangi kita, Dia sangat mengasihi kita sehingga dosa kita semua ditebus di atas kayu salib. Nah, kalau kita mengalami kemerdekaan sejati itu hanya di dalam Kristus, hanya di dalam Anak, karena penebusan Dia. Kita menerima kemerdekaan itu oleh kasih karunia-Nya melalui Kristus. Nah, yang pertama itu kemerdekaan sejati kita yaitu melalui Kristus. Yang kedua, kemerdekaan sejati kita melalui apa? Kemerdekaan sejati kita adalah di dalam Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1, kita membaca sama-sama. Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah merdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya. Kemerdekaan sejati itu selain kita terima melalui Kristus, kita juga harus berdiri teguh. Kita harus sungguh-sungguh merdeka. Jadi jangan mau lagi kita dipasang lagi kuk perhambaan, kita dibelenggu lagi sama belah penghambaan, dipasung istilahnya kita sama dosa-dosa kita. Jangan mau lagi. Kita mesti sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kemerdekaan yang seperti apa? Ya, kita harus berusaha supaya kita tidak terjerat lagi sama kuk perhambaan. Hamba siapa? Kita menjadi hamba siapa? Hambanya iblis. Kita jangan sampai seperti itu. Ya, kita udah dimerdekakan, sia-sia dong pengorbanan Tuhan kita di kayu salib. Masa kita mau salipin lagi Tuhan Yesus kita? Masa kita mau bikin Tuhan Yesus sengsara lagi? Dia udah berjuang, Dia menjadi pahlawan kita. Sebagai umat Kristen, Dia adalah pahlawannya. Kalau kita zaman dahulu bangsa Indonesia, ada pahlawan banyak sekali. Ya kan? Sudirman. Ya. Siapa lagi? Banyak. Patimura dari Aceh. Banyak sekali para pahlawan yang membela negaranya. Tetapi di dalam kekristenan kita, pahlawan kita cuma satu, yaitu Tuhan, yaitu Allah kita sendiri, cuma satu. Yang rela memberikan nyawanya, yang rela mencurahkan darahnya untuk kita. Pahlawan kita cuma satu, berjuang sendiri. Masa kita mau nyalipin dia lagi? Masa kita mau mengorbankan dia lagi? Oleh sebab itu, kemerdekaan sejati kita adalah kita mau berdiri teguh, kita tidak mau lagi, kita jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, yaitu kuk dosa. Dosa apa? Perzinahan, perselingkuhan, dosa mencuri, dosa
yang tidak baik dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, sifat-sifat yang tidak baik dan tidak berkenan. Saya rasa kita semua ini terlalu dewasa untuk bisa menyimpulkan sendiri mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ya, karena kita sudah mengalami dan kita juga sudah berumur, kita tahu mana yang baik dan tidak baik. Kalau Anda tahu mana yang baik dan tidak baik, jangan lakukan. Ayo kita mau pagari diri kita. Ngomong aja susah. Iya, memang susah, tapi kita mau belajar. Semua kata nggak ada kata nggak bisa kalau kita tuh nggak belajar. Kita mau coba. Kalau kita mau berusaha, usaha kita ya mungkin ya belum maksimal nih, ya cuman begini doang nih kita sanggupnya. Ya jangan khawatir, ayo terus maju. Jangan udah begini doang nih, sanggupnya segini doang. It's okay. Besok kita coba lagi untuk kita menjadi lebih baik lagi di dalam Tuhan Yesus. Ya. Yang ketiga, kemerdekaan sejati apa yang ada, yang kita alami di dalam kekristenan? Yang tiga, kemerdekaan sejati yaitu terlepas dari belenggu dosa. Kalau yang tadi kita terbebas dari kuk perhambaan, ya, terlepas dari belenggu dosa. Nah, ayo kita mau berusaha. Nah, di dalam Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, udah tahu kita udah dosa nih, jangan lakuin dosa lagi. Kita mau bebaskan diri kita. Kita mau menjadi hamba yang benar. Kita mau menjadi orang yang berjalan lurus. Kita mau berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Jangan kita udah dosa, ya udah dosa kan, kita dosain lagi aja supaya ya bisa sama sih dosa kecil sama dosa besar. Kita dapat hukumannya, kita dapat konsekuensinya. Sama aja, mendingan kita dosa lagi. Ya, kalau kayak gitu mah sampai kapan kelarnya kita? Sampai kapan Tuhan Yesus mengorbankan diri lagi untuk kita, ngorbanin lagi, kagak kelar-kelar. Terus Tuhan yang sudah capek-capek mati, salipin lagi karena dosa kita. Ya, kita mau belajar, kita mau melepaskan belenggu-belenggu dosa. Pada saat ini kita mau berusaha, kita jangan mau diikat lagi sama kuk perhambaan, kita jangan mau dibelenggu lagi sama dosa-dosa. Yang udah kita berdosa, kita berusaha menjadi yang lebih baik. Bukan kita udah berdosa, ulangin lagi perdosaan lainnya yang akan menanti. Tidak ya ibu-ibu ya, saudara-saudara, tidak, jangan seperti itu. Yang keempat, kemerdekaan sejati apa yang akan kita alami kalau kita di dalam Tuhan Yesus? Kita akan terlepas dari cengkraman maut, karena upah dosa adalah maut. Kalau kita sudah mengikuti cara-cara kita nih, kita nggak mau lagi dibelenggu sama kuk perhambaan, kita nggak mau lagi terbelenggu lagi sama dosa-dosa, kita nggak mau ngulangin lagi dosa-dosa kita akan terlepas dari cengkraman maut, karena upah dosa adalah maut. Kita akan terlepas, kita akan memperoleh hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Jadi setelah kita dipanggil sama Tuhan ke atas, dipanggil pulang sama Tuhan, kita tuh tidak mengalami kematian, tetapi kita mengalami kekekalan. Kita hidup bersama dengan Allah. Saya sangat yakin kalau kita di dalam Tuhan, kita tidak akan masuk neraka, tapi kita akan masuk surga, jaminan. Karena kita di dalam Tuhan ada jaminan. Meskipun kita sudah berdosa, kita akan terima konsekuensinya, tapi kita terjamin, kita dapat privilege, ya, dapat hak istimewa sebagai anak Tuhan. Kita pasti bersama dengan Tuhan dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Nah, enaknya jadi anak Tuhan, kita mendapat hak istimewa untuk menikmati kebebasan, kemerdekaan. Ya, karena kita anak Tuhan, kita udah ditebus melalui kayu salib. Karena kita anak Tuhan, kita sudah mendapatkan hak istimewa. Dosa kita semua udah ditanggung sama Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, dengan seperti ini, apakah kamu
Anda, saya mau menyalibkan Tuhan Yesus yang kedua kali? Tentu jangan ya, kita mau berusaha. Yuk, saat ini firman Tuhan, saya tidak panjang lebarkan, kita mau berusaha berikan yang terbaik untuk Tuhan, supaya kita benar-benar mengalami kemerdekaan sejati, supaya kita mengalami hal-hal yang baik. Karena untuk mempertahankan kemerdekaan yang kita dikasih sama Tuhan, atas karunia-Nya Tuhan Yesus memberikan kita kemerdekaan itu, kita harus melakukan hal-hal yang benar, hidup yang benar, menjadi hamba yang benar di hadapan Tuhan. Kita mau buka dalam Roma 6 ayat 19. Roma 6 ayat 19. Roma 6 ayat 19 dikatakan, Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ya, di sini kita jangan mengotori lagi tubuh kita yang udah tercemar, kita udah berdosa. Ayo kita mau bawa sama Tuhan tubuh kita yang udah berdosa ini, seluruh anggota tubuh kita ini kepada Tuhan menjadi hamba yang benar, dan tubuh kita akan dikuduskan. Ya, mungkin dulunya kita suka berbohong, mulut kita suka berbohong, udah tercemar nih mulut kita. Yuk, sekarang kita mau belajar, kita mau bawa mulut kita. Jangan lagi ini mulut menjadi pengumpat, jangan lagi ini mulut kita menjadi penggosip, jangan lagi ini mulut kita menjadi luka batin orang lain. Kadang-kadang mulut itu sebenarnya keluar dari hati sih. Hati pikiran kita yang udah kayak gitu akhirnya keluar melalui mulut. Nah, itu yang membuat anggota tubuh kita tercemar. Oleh sebab itu kita mau membawa seluruh anggota tubuh kita kepada Tuhan supaya dikuduskan, supaya kita menjadi hamba yang benar, hamba yang lebih baik, hamba yang lebih baik lagi, lebih baik dan menjadi benar di hadapan Tuhan dan menjadi sempurna. Karena setiap orang tidak akan pernah sempurna, tapi setiap orang harus berusaha untuk sempurna. Kalau saya jujur, saya dari dulu saya mau menjadi lebih baik. Tidak mau saya mengulang kesalahan-kesalahan dulu. Yang dulu nih saya pernah salah kayak gini. Saya pernah kayak begini. Tapi saya nggak mau ngulangin lagi. Tapi saya mau berusaha lebih baik lagi. Saya mau menyenangkan Tuhan. Semua, ayo kita mau berusaha seperti itu. Bukan cuma saya aja. Ayo kita mau belajar semuanya. Yuk. Sayang banget kalau Tuhan Yesus sudah mati demi kita, masa kita begitu-gitu lagi? Mau sampai kapan kita hidup gak benar di hadapan Tuhan? Mau sampai kapan kita mendukakan hati Tuhan? Orang tidak bisa melihat dosa kamu, dosa saya, dosa Anda, dosa saudara. Orang tidak akan lihat kalau itu terselubung, tetapi mata Tuhan akan selalu melihat. Oleh sebab itu gak mungkin dong kita terus-terusan melukakan hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan. Ayo kita mau sama-sama, kita mau masuk apa yang jadi pergumulan kita saat ini. Bangsa kita saat ini masih mengalami pergumulan, yaitu pandemi. Yuk, kalau kita sudah dimerdekakan sama Tuhan, kalau kita telah memiliki kemerdekaan yang sejati, kita mau juga berdoa untuk bangsa kita, agar bangsa kita terus bangkit, bangsa kita terus pulih dari pandemi ini. Kita mau nyanyi, hatiku rindu Tuhan, melihat kemuliaan Engkau. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku.
tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kita Hai Tuhan, Kau mendengarkan doa kami ya Bapa. Layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Bapa yang baik, kami sangat-sangat bersyukur Tuhan, kalau firman-Mu telah disampaikan. Mari Tuhan, Kau memberikan lagi pengertian-pengertian untuk kami Tuhan, karena kami percaya Engkau akan terus berbicara dalam hati kami. Engkau berbicara Tuhan kepada kami terus-menerus Tuhan, lebih memberikan pengertian lebih lagi Tuhan. Kau mau tolong Tuhan, ajar kami Tuhan menemukan kemerdekaan yang sejati, supaya kami bisa mengalami lebih lagi Tuhan, kemerdekaan sejati hanya dalam Engkau ya Bapa, karena pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan semua doa-doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami yang masih di tengah pandemi. Mari Tuhan, Kau mau pulihkan lagi Tuhan. Kau memberikan kekuatan untuk tenaga bekerja medis Tuhan. Kau memberikan Tuhan vaksin-vaksin Tuhan boleh berdatangan Tuhan, dan banyak orang yang divaksin secara sempurna Tuhan. Divaksin Tuhan semua Tuhan, bisa semua penduduk Indonesia Tuhan divaksin Tuhan tanpa terkecuali. Tuhan juga Kau mau tolong Tuhan untuk yang sakit. Mari Tuhan, Kau memberikan kesembuhan. Kau sediakan Tuhan obat-obat yang susah dicari, yang langka dicari. Mari Tuhan, Kau memberikan mereka Tuhan kekuatan Tuhan, supaya mereka Tuhan mendapatkan imun Tuhan, yang herd Tuhan, yang herd immunity Tuhan, supaya mereka bisa kuat Tuhan. Tuhan, mari Tuhan, jangan biarkan mereka dalam keputusasaan, tapi bangkitkan iman mereka Tuhan, imun mereka ya Bapak, supaya mereka bisa sembuh. Kami juga berdoa untuk Indonesia kami, supaya Indonesia kami Tuhan bisa sembuh Tuhan dari COVID-19 ini. Mari Tuhan, kami rindu Tuhan, kemuliaan Kau nyata di negeri kami ya Bapak. Terima kasih Yesus, kami selalu berdoa dan mengucap syukur ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy weekend, God bless you all. Mari saudara, kita mau menerima doa berkat. Pulanglah saudaraku dengan berkat Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.